Mab'uthun. Ya, sip. Ini Maskubun. Hu. Maskubun. Ya. Terus ini Idharun. ini Hamilun. Nah, kita coba Quran ya Mas ya. Coba Quran, kita buka yang ini coba ya. Oke. Nah, yang paling atas saja ini. Wa innahu lahu Jelas. lahud tawaro matul minin. Lil mu'minin. Ulang lagi. Wa innahu lahu tawaro warahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Setiawan. Usia saya 29 tahun. Saya dari Jatinom, Klaten. Pekerjaan sehari-hari saya selama pandemi ini di pasar. Saya berdagang. Jadi mungkin kalau menurut saya itu kemauan bisa membaca Al-Quran ini banyak sekali ya, orang-orang di luar sana yang mungkin mu'alaf atau mungkin dari lingkungan itu tidak mendukung untuk bisa belajar seperti saya. Kalau pengalaman saya dulu waktu saya kecil, saya sempat belajar sampai Iqra 1 di TPA kampus saya. Kemudian saya diajak pindah rumah karena keperluan pekerjaan orang tua. Jadi pas saya pindah rumah itu lingkungannya benar-benar berbeda dari lingkungan yang dulu, yang membuat saya itu sulit belajar. Jadi justru saya terbawa di lingkungan yang jauh dari belajar Al-Quran, jauh belajar dari TPA, sampai saya dewasa, sampai SMP, naik ke tingkatan sekolah selanjutnya itu belum bisa belajar lagi. Terakhir kali sampai saya itu menikah, alhamdulillah saya dianugerahi Allah itu istri yang baik, baik dari segi agama dan baik di perilaku. Jadi bisa memberikan saya semangat, motivasi lagi untuk bisa mencari tempat di mana saya bisa belajar Al-Quran. Gitu. Jadi setelah ini berhubungan dengan perjalanan saya ya, jadi di Rubaiyat ini juga mungkin ada
ada kontinunya. Jadi yang setelah saya ceritakan tadi, setelah itu saya menikah itu setiap kali saya berdoa. Jadi bagaimana saya tuh bisa dekat sama Allah dulu, karena untuk bisa belajar Al-Quran ini kan kemungkinan butuh kesiapan apapun, dan juga guru atau tempat belajar yang sesuai dengan kapasitas saya yang dari nol. Jadi kebetulan saya itu silaturahmi ke rumah bapak teman istri saya. Jadi kebetulan beliau juga belajar di Rubaiyat ini. Jadi justru saya yang bertanya, ini di buku Rubaiyat ini kan ada di samping, di samping tempat duduk itu saya tanya-tanya, ini buku apa, terus kemudian belajarnya di mana, tempat belajarnya, kemudian kalau ada kesempatan saya bisa diikutkan untuk belajar di Rubaiyat ini. Alhamdulillah saya langsung diberikan kemudahan sama Allah, itu langsung dihubungkan dengan Pak Ustadz Tata itu. Kemudian saya kontak-kontak, saya ketemu dengan Ustadz. Alhamdulillah doa-doa saya itu mau belajar, entah itu di mana, dengan metode apa, alhamdulillah mungkin dengan di Rubaiyat ini. Jadi kemarin langsung, belum ada sebulan lebih itu saya dijadwalkan belajar kelompok dengan teman-teman, kurang lebih 8 orang yang saya ingat itu sama-sama belajar dari nol. Kalau menurut saya dalam pembelajaran saya kemarin, ya langsung bisa tahu intinya, walaupun harus mengulang-ulang di rumah setelah belajar itu, paling tidak dasar-dasarnya itu sudah tahu dan perasaannya sudah lega. Jadi tidak seperti yang saya pikirkan, belajar Al-Quran itu susah, sulit. Istilahnya kalau saya itu mengukir di atas batu ya. Tapi setelah ada metode pembelajaran ini, diberi buku panduan di rumah, jadi saya bisa mudah mengulang sedikit-sedikit. Jadi menurut saya metode ini pas untuk saya. Jadi langsung langsung bisa, intinya langsung paham maksudnya, tinggal saya mengulang-ulang lagi. Jadi ya seperti itu. Kalau ditanya perasaan itu sulit ya diungkapkan. Itu ada perasaan lega, ada perasaan senang, karena bisa membaca Al-Quran itu menurut saya itu, kalau saya sendiri itu cita-cita. Jadi Al-Quran itu kalau sebagai seorang mukmin ya, itu memang benar-benar petunjuk yang diberikan Allah sama Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kita. Jadi kalau untuk saya ini
terus senang sekali ya. Senangnya itu ini di Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai penenang yang harus istilahnya anak muda atau apalagi anak muda ya, kalau mungkin orang tua itu kan ya harus disemangati, harus istilahnya dibantu dan lain-lain. Tapi kalau anak muda itu kalau sampai tidak belajar atau nggak mau tahu tentang Al-Quran itu, saya kira sayang sekali. Jadi ungkapan rasa leganya itu kalau saya itu sampai kemana-mana. Jadi pas belajar kelompok kemarin itu dari pagi sampai sekitar habisnya asar ya, nggak ngerasain apa-apa, senang, lega. Cuman pas pulang itu memang sampai sekali, sampai mungkin ya karena itu rasa senang dan lega belajarnya itu. Jadi itu sebagai motivasi saya untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Kalau ungkapan rasanya itu, kalau saya itu seketika itu ya kan dari metode Rubaiyat kemarin itu belajar buku ini sampai selesai dibantu sama Pak Ustadz. Kemudian kita dites sama teman samping saya tuh pakai Al-Quran ini. Jadi saya tuh megang Al-Quran itu gemetar ya. Gemetarnya itu merasa saya itu apa ya, pantas karena mengingat banyak dosa, banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah mungkin kita ini yang saya dengar sempat di kajian itu satu kalimat itu bahwa Allah itu tidak akan mau mengampuni dosa hambanya, berapa banyak dosanya. Jadi itu motivasi saya. Jadi ketika saya belajar pakai metode, setelah itu dites pakai Al-Quran ini, biarpun masih kacau bacaan saya itu, jadi perasaan senang ini sampai saya megang ini kemarin gemetar ya itu tadi, karena merasa apa ya, Al-Quran ini suci gitu. Jadi saya sebagai orang yang penuh dosa, penuh salah itu merasa senang, merasa lega, sampai ya itu tadi, nggak tahu gemetar karena apa ya karena itulah. Alhamdulillah dari Allah itu intinya memberikan sarana lewat Rubaiyat ini untuk memudahkan saya belajar Al-Quran. Nanti insya Allah saya bisa, kalau saya sudah lancar, nanti saya tularkan lagi ke yang lain.